Persidangan kasus korupsi yang melibatkan anak Riza Khalid, Muhammad Keri Riza, memasuki agenda pemeriksaan saksi. Jaksa menuduh bahwa Keri Riza telah melakukan persekongkolan dalam pengadaan kapal angkut minyak dan gas untuk Pertamina. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor pada 23 Desember lalu, jaksa memeriksa 2 orang saksi yang mendukung pembuktian terkait pengadaan 2 kapal. Jaksa menilai ada indikasi pengaturan dalam pelelangan sehingga kapal-kapal asing tidak bisa mengikuti lelang pengadaan kapal. Kapal Jenggala Nasim maupun kapal Jenggala Bangun 21 itu ada indikasi melalui proses pengaturan, di mana salah satunya di kapal Jenggala Nasim itu mensyaratkan adanya kapal berbendera Indonesia. Nah, ini kan diset sedemikian rupa sehingga kapal-kapal asing lainnya tidak bisa mengikuti proses pelelangan pengadaan kapal yang dibutuhkan oleh PT KPI. Nah, ini terjadi di proses periode 2023-2024. Nah, di persidangan sebelumnya, berdasarkan keterangan saksi-saksi, ini sangat kuat dugaan bahwa proses itu diadakan dengan kesepakatan antara Agus Purwono, kemudian Sani Dinar dan Dimas sebagai orang eksternal yang turut mempengaruhi dan mengkondisikan bahwa pada akhirnya kapal-kapal milik terdakwa Keri Dimas ini adalah kapal yang disewa oleh PT KPI untuk pengangkutan minyak mentah maupun gas. Namun dalam persidangan tersebut ada yang mengejutkan. Sidang Tipikor ternyata membongkar fakta baru. Terdakwa anak Riza Khalid, Keri, mengklaim Pertamina ini menyewa kapal tanker miliknya murni karena faktor harga yang jauh lebih murah dibandingkan tarif sewa kapal di pasaran global. Emang iya? Nah, menurut Keri juga nih, penyewaan kapal oleh PIS ini tidak lepas dari pertimbangan efisiensi biaya. Keri bahkan juga mengklaim pemirsa tarif sewa kapal miliknya ini berada jauh di bawah pasar internasional sehingga justru menguntungkan negara. Ya, saya hanya ingin meluruskan tuduhan bahwa saya merugikan negara 245 triliun. Di dalam dakwaan saya dituduh merugikan negara 2,9 triliun atas penyewaan TBBM OTM saya. Angka ini adalah total nilai kontrak sewa saya selama 10 tahun. Dalam periode 10 tahun ini, saya telah melaksanakan semua kewajiban saya sebagai penyedia jasa kepada Pertamina. Jasanya telah saya berikan, manfaatnya juga sudah diterima oleh Pertamina. Saya heran dan bingung kenapa saya didakwa merugikan negara atas jasa yang telah saya berikan, jasa yang diterima manfaatnya oleh Pertamina, jasa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ini bukan kontrak fiktif, ini adalah kontrak nyata. Saya harap teman-teman bisa mengawal persidangan saya agar fakta-fakta seperti ini menjadi pertimbangan utama dalam proses hukum yang saya lalui. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Tidak hanya itu pemirsa, Keri juga menyebut fakta mengenai perbedaan harga sewa tersebut ternyata juga diungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi dari internal Pertamina. Salah satunya, mantan asisten manajer impor crude oil supply PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI, Rian Adityana. Nah, dalam kesaksiannya, Rian juga menyebut nih, harga sewa kapal di pasar global berada di kisaran USD 64.000 per hari. Artinya, angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tarif sewa kapal milik Keri yang digunakan oleh Pertamina. Keri juga menilai perbedaan harga tersebut menjadi bukti kerjasama penyewaan kapal dilakukan secara rasional berdasarkan pertimbangan bisnis. Memang kasus ini menyeret nama Keri ini sontak menjadi sorotan publik karena berkaitan dengan tata kelola sektor energi nasional. Ya, nama Muhammad Keri Adrianto ini memang mencuat usai pengusutan Kejagung atas kasus dugaan korupsi Pertamina. Anak bos migas ini merupakan sosok penting dalam jaringan bisnis keluarga Riza Khalid. Seperti apa sebenarnya sosok Keri? Kita bahas pemirsa. Seperti kita tahu, Keri yang merupakan anak dari pasangan saudagar minyak Muhammad Riza Khalid dan Rostriana Adrianti ini ternyata masih muda. Keri lahir di Jakarta pada 15 September 1986.
Kerry juga merupakan lulusan manajemen bisnis terapan di University of London. Kerry kemudian mengikuti jejak sang ayah terjun ke dunia bisnis dan menjadi pengusaha. Wah, ternyata usia Kerry ini masih kepala 3 ya. Bayangin nih pemirsa, baru berusia 38 tahun, Kerry bahkan pernah menduduki sejumlah kursi komisaris. Termasuk beneficial owner PT Navigator Katulistiwa yang kini terjerat dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan kilang Pertamina. Sebelumnya Kerry juga menjabat sebagai komisaris utama klub basket Hang Tuah Jakarta pada 2021 lalu. Di usianya yang masih muda, Kerry bahkan juga memiliki sejumlah saham yang nilainya nggak tanggung-tanggung pemirsa. Salah satunya nih, Kerry punya 51% saham PT Ramaputra Investindo Tbk senilai 6,3 miliar per 2018. Dan 25% saham PT Gap Capital per 2011. Wih, masih muda jadi pengusaha kaya raya, siapa yang nggak mau, ya kan? Tapi jaringan bisnis Kerry ini gak berjalan semulus yang kita kira pemirsa. Ternyata Kerry juga pernah terseret kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya oleh OJK nih saat menjabat sebagai manajer investasi PT Gap Capital tahun 2020 lalu. Nah, kita balik lagi nih ke kasus yang menjerat Kerry saat ini. Ternyata tim kuasa hukum Kerry menemukan kejanggalan dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat kliennya. Ia menyebut dalam dakwaan jaksa. Dan berikut wawancara khusus tim Instastory dengan Hamdan Zulfa. Tempus yang disampaikan pada saat pemeriksaan di penyidikan, kemudian tempus ketika masuk di pengadilan. Jadi mundur di 5 tahun ke belakang. Rupanya ini untuk mengaitkan dengan perusahaan Kerry mengenai PT OTM itu, yaitu penyewaan tangki BBM Merak itu. Nah, dari khususnya kepada Kerry ini terkait dengan kira-kira ada pengaturan ya, ada pengaturan tender atau penunjukan langsung sehingga PT Orbit ya, Terminal Merak ini mendapatkan kerjasama dengan pihak Pertamina untuk menyewa tangkinya ada di Merak. Kemudian pengaturan tender yang berkaitan dengan 3 kapal milik PT CMN. Okay. Nah, saya kira Kerry sangat bagi saya menarik juga kasus ini karena setelah saya baca, saya sulit sampai pada kesimpulan bahwa ini case layak tidak dimajukan pengadilan. Kalau menurut saya, khususnya untuk bagiannya Kerry, karena itu dakwaan yang diajukan itu saksi-saksi dan terkonfirmasi oleh keterangan saksi-saksi yang telah diajukan itu tidak yang terkait dengan Kerry itu sangat kecil sekali, apalagi terkait dengan Muhammad Reza Khalid. Ini kan isunya ke Muhammad Reza Khalid ya, dan itu sangat tidak ada sama sekali. Apa ada kelalaian dari hakim dan para jaksa atau gimana sebenarnya? Kenapa jaksa bisa? Tapi saya nggak tahu strategi jaksa, tapi yang pasti ada misleading dan misinformasi tadinya, sehingga berubah gitu. Kita nggak tahu apa sebabnya, ya. Jadi nggak tahu apa sebabnya di pihak kejaksaan. Mungkin itu ternyata tidak ada, mungkin, ya. Mungkin ternyata tidak ada, atau mungkin itu dipending karena tidak ketemu, atau mungkin hal-hal yang lain. Tapi faktanya adalah apa yang disampaikan di pengumuman pertama itu tidak ada gitu loh. Terus Bapak juga bilang kan tidak sampai sejauh ini kan kejaksaan juga belum memberikan bukti-buktinya ya. Sudah banyak saksi yang diajukan, saksi sudah ajukan baik mengenai OTM,
maupun mengenai penyewaan kapal khususnya carry ya, karena yang saya tahu persis adalah perkaranya carry. Tapi intinya bagaimanapun juga kita kan mencari kebenaran material. Ya. Kalau dihukum ini karena memang bersalah, gitu. Oke nggak apa-apa. Tapi kalau tidak bersalah, kalau dicari-cari, bagi saya ini masalah besar bagi penegakan hukum kita. Saya masalah besar. Bagi saya sih membela ini juga begitu. Saya lihat ada yang benar, ya. Ada sesuatu yang tadinya misinformasi, kok berubah ketika dakwaan. Nah kemudian setelah dilihat dalam proses perkembangan persidangan, saya tidak juga ya, secara telak gitu, apa yang didakwakan oleh jaksa itu memang iya. Jadi nggak ada apa gitu loh. Tapi saya sih dengan secara terbuka juga carry juga begitu untuk ngikutin jalannya persidangan dengan sebaik-baiknya. Tapi saya cuma satu, jangan menghukum orang tidak bersalah karena tidak suka gitu. Itu tidak adil. Dalam sidang November lalu, Kerry bersikeras penyewaan terminal BBM merupakan hasil usahanya sendiri tanpa ada kaitan dengan ayahnya, Riza Khalid. Kegiatan saya ini hanya sewa menyewa terminal BBM antara saya dengan Pertamina. Usaha ini adalah usaha saya sendiri dan tidak ada keterlibatan ayah saya. Lalu apa kata ekonom PEPS Profesor Antoni Budiawan terkait kasus korupsi BBM Pertamina yang juga menyeret Kerry? Dicuplikan dialognya. Ternyata dari dakwaan yang kemarin itu ternyata bukan BBM oplosan yang dikemukakan, yaitu adanya penyewaan mengenai 2 kapal tanker. Nah, jadi di sini sudah terlalu menyimpang dari yang awal. Peran dari anak Riza Khalid, Kerry Adrianto Riza ini apa yang didakwaan, yang dituduhkan dalam perkara ini sebenarnya? Iya, itulah perkara ini adalah salah alamat karena dianggapnya ada pengaturan. Itu pertama, ya pelanggaran perbuatan melawan hukumnya kan itu. Lalu kemudian akibat dari situ ada katanya ada kerugian keuangan negara. Nah ini yang komponen kedua, kerugian keuangan negaranya bagaimana gitu? Bahwa diaturnya dari mana? Bahkan yang kita mendengar dari persidangan ini bahwa tarif untuk di luar negeri itu justru lebih mahal dari yang dikenakan. Jadi kelihatannya jaksa ini kurang mengerti mengenai keperluan untuk industri perkapalan. Bahwa itu sudah jelas bahwa ini adalah pengangkutan domestik harus berbendera Indonesia. Dan kita lihat pasti juga ada tender-tender lainnya dari Pertamina mewajibkan itu. Nah, kalau ada mewajibkan itu, artinya bahwa di sini tidak ada pelanggaran. Hari ini kita belum bicara vonis, kita bicara proses hukum dan biarkan pengadilan bekerja. Satu hal pasti, kasus ini akan jadi uji besar. Apakah hukum benar-benar berdiri tegak atau kembali tunduk pada kuasa? Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak setelah nekat meracik obat. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi. Saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV. Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV.
isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Indonews TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. Polisi meringkus 7 pelapor Presiden Prabowo Subianto berencana ini kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun untuk Single Today. Polres Pasuruan cedera disertai angin kencang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun. Mobil rombongan wartawan mengalami kecelakaan di Tol Pemalang, Batang. Sindosia. Korban meninggal dunia dalam Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. 100 orang terluka dalam serangan udara Israel. Ibu kota Nusantara IKN merupakan landas strategis. Sindu Sore. Kobaran api besar meluluh banjir setinggi 75 cm mulai masuk secara bertahap. HT berjabat tangan dan berbincang akrab dengan Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline. Nah, di level gerakan mahasiswa, saya kira ya kita punya tantangan besar. Tentu kalau bicara trade investment itu selalu dengan services. Memang ada krisis global. Oke. Memang pasca abad 20, kita susah untuk merencanakan apa yang disebut sebagai revolusi. Kalau orang nggak optimis nggak akan mau cari tahu sih. Iya. Walaupun dicari tahu dia nggak akan gerak. Bersama narasumber yang kredibel, to the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Apa sih libur Nataru itu? Singkatannya, Natal dan Tahun Baru Christmas dan New Year Holiday. Pemerintah resmi menetapkan 25 Desember 2025 sebagai libur Natal dan 26 Desember sebagai cuti bersama. Lalu, tanggal 1 Januari 2026 juga jadi hari libur Tahun Baru. Itu artinya banyak dari kita punya periode libur panjang akhir tahun ini. Fix, banyak orang yang bakal berencana mudik, liburan, atau sekedar kumpul keluarga. Seperti yang kita tahu pemirsa, jelang Tahun Baru, kawasan Malioboro, Yogyakarta selalu ramai wisatawan dari tahun ke tahun. Para pengunjung ini bisa datang bersama keluarga dan kerabat ataupun sahabat. Kawasan Malioboro, Yogyakarta memang menjadi salah satu lokasi favorit liburan yang selalu dipadati wisatawan saat memasuki libur Natal dan Tahun Baru. Selain banyak tempat swafoto yang menarik dan unik, wisatawan di sini nih bisa juga bersuah foto mengenakan pakaian adat Jawa. Menariknya lagi pemirsa, wisatawan dapat menyewa jasa fotografer untuk berkeliling, mengabadikan momen di lokasi ikonik ini. Dan yang paling banyak dicari nih pemirsa para wisatawan yang datang adalah memburu beragam oleh-oleh seperti batik maupun kaos dengan harga terjangkau. Arus mudik dan pergerakan rakyat di momen Nataru, angka prediksinya luar biasa. Sekitar 119,5 juta orang di Indonesia diperkirakan ini akan bergerak selama Nataru 2025-2026. Itu hampir setengah penduduk Indonesia loh pemirsa. Jalan terus. Dan bukan cuma itu, wilayah tujuan favorit juga mulai terjadi nih. Misalnya Puncak di Bogor, prediksi bakal kedatangan sampai 2,83 juta wisatawan selama periode ini. Kalau kamu udah pernah menyetir ke Puncak pas libur besar, kamu pasti tahu dong ya, betapa uniknya itu pengalaman. Begitu juga di Bandung, Jawa Barat pemirsa, kemacetan kerap terjadi di momen libur Natal dan Tahun Baru. Seperti di Bandung, Jawa Barat, puluhan ribu kendaraan ini memadati gerbang tol Paster. Bahkan antrean panjang mengular dari gerbang tol hingga kawasan jalan arteri Bandung. Kemacetan di momen Nataru ini terjadi di area tol Paster, Kota Bandung 2 hari jelang perayaan Natal lalu. Penumpukan kendaraan bahkan terjadi di gerbang tol Paster menuju kawasan jalan arteri Bandung. Dari data Jasa Marga, jumlah kendaraan yang masuk Bandung
tidak tanggung-tanggung mencapai 36.638 kendaraan atau naik 12,8% dari lalu lintas normal. Bukan cuma warga lokal loh, pemerintah juga memproyeksikan sekitar 1,45 juta turis asing bakal datang ke Indonesia selama akhir tahun. Banyak yang bakal mampir nih ke Bali, Yogyakarta, Surabaya, dan tentu saja ibu kota. Tapi tentu bukan libur tanpa drama. Polri juga pasang strategi besar, intinya infrastruktur dan strategi nggak cuma untuk kenyamanan, tapi untuk keselamatan kita semua. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho bahkan mengatakan polisi akan melarang truk sumbu 3 ke atas beroperasi di jalan tol selama pelaksanaan operasi Nataru. Rencana atau kemungkinan arus mudik yang tadinya kita prediksikan tanggal 20, kemungkinan besok pagi. Besok pagi sampai sore, tanggal 24 kemudian ada arus yang cukup tinggi. Alternatif cara bertindak dan skenario, baik itu yang ada di arteri dan tol sudah kita persiapkan. Parameternya sudah jelas, ketika berturut-turut di kilometer 50 radar itu menunjukkan 5.500, harus kita lakukan eksekusi kontraflow satu lajur. Termasuk juga yang ada di Gadok, Puncak, Cianjur, Mengkreng. Ini para direktur lalu lintas sudah paham betul dari cara bertindak skenario-nya, termasuk juga kita persiapkan karena hari ini masih ada penertiban kaitannya dengan kebijakan SKP. Jadi SKP di jalan tol kendaraan besar sumbu 3 tidak boleh dilalui kendaraan sumbu 3, dilarang. Ini clear dari operasi sampai terakhir. Tetapi untuk kendaraan sumbu 3 yang di non-tol, di arteri, itu masih diizinkan mulai jam 17 sampai dini hari. Selain urusan arus lalu lintas, keamanan publik juga jadi fokus. Polisi sudah gelar operasi lilin dengan ribuan personel disebar dari desa sampai kota-kota besar selama 20 Desember sampai 2 Januari. Tapi dari ancaman kriminalitas karena keramaian besar di momen Nataru. Holiday season itu indah, tapi juga butuh kewaspadaan ekstra. Termasuk saat melakukan perjalanan melalui stasiun kereta cepat Wush Halim di Jakarta Timur yang dipadati calon penumpang setiap hari besar. Warga Jakarta dan sekitarnya ini berbondong-bondong datang ke stasiun kereta cepat Wush Halim Jakarta Timur untuk melakukan perjalanan menuju Bandung, Jawa Barat. Diprediksi jumlah penumpang pada hari ini mencapai lebih dari 23.000 orang atau meningkat hingga lebih dari 20% dibandingkan hari-hari biasa. Saat ini penumpang kereta Wush didominasi oleh keberangkatan dari arah Jakarta menuju Bandung. Siang ini sudah sebanyak sekitar 14.000 tiket yang terjual. Pada hari-hari biasanya pada pukul sekitar jam 11 ini tiket yang terjual baru di sekitar angka 8.000. Jadi memang ada peningkatan dan diprediksi juga hari ini akan mencapai lebih dari 23.000 penumpang ya. Karena jumlah penumpang yang terlihat dari pagi cukup tinggi. Nah, kalau kamu yang tinggal di Jakarta, ada kabar yang menarik nih. Selama libur besar Nataru, aturan ganjil genap akan ditiadakan. Artinya, semua kendaraan boleh bebas lewat tanpa peduli angka plat. Ya, ini pasti disiapkan biar arus orang yang masuk atau keluar ke kota makin lancar nih. Untuk memastikan kenyamanan juga keamanan para penumpang, Kakor Lantas dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama dengan Menteri Perhubungan nih, Dudi Purwagadi juga meninjau stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat pada momen libur Nataru. Berkunjung ke stasiun Pasar Senen, Kapolri ini dan juga Menhub beserta rombongannya langsung menyambangi pos pengamanan Nataru. Kapolri juga sempat berbincang dengan penumpang yang sedang menunggu keberangkatan kereta dan membagikan bingkisan. Kita hanya ingin memastikan bahwa manakala terjadi situasi yang personil-personil harus siap, khususnya apabila ada bencana, baik peralatan, sarana prasarana, personilnya, dan titik-titik terdekat, semuanya kita harapkan betul-betul bisa respon cepat, sehingga kemudian
terkait jalur bisa diatasi, permasalahan-permasalahan yang ada bisa segera diatasi, dan ini tentunya menjadi bagian dari apa yang diperintahkan Bapak Presiden untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap libur Nataru ini, khususnya terkait dengan layanan-layanan yang dipilih oleh masyarakat. Ijazah yang dipertanyakan, citra yang runtuh, kekuasaan yang diuji, dan kekayaan negara yang diperebutkan, semuanya bermuara pada satu pertanyaan besar. Masihkah etika dan integritas menjadi fondasi kepemimpinan kita? Demokrasi tidak pernah libur. Pengawasan publik tidak boleh cuti. Dan kebenaran tidak boleh tenggelam oleh euforia. Saya Anita Dewi pamit undur diri dan sampai jumpa di Inside Story berikutnya.